2 tahun pun tidak masalah ya. Akhirnya berhasil dan itu saya kira radar pertama Jepang yang bisa keluar dari Jepang ya. Dan mungkin yang terakhir mungkin ya. Merdeka, kalau kita bicara soal keilmuan, orang Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita punya banyak ilmuwan yang berkarya bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Podcast Nusantara bersyukur karena kita bisa menghadirkan satu orang ilmuwan yang telah berkarya di Jepang lebih dari 33 tahun. Beliau adalah Profesor Yosafat Petuko Sri Sumantyo. Betul ya, Prof? Ya betul. Ya, namanya nama orang Jawa beneran itu, panjang sekali. Iya, siap. Ya. Selamat datang di Podcast Nusantara. Ya. Dan saya penasaran ini benar-benar 33 tahun Prof di Jepang gitu. Ya betul, saya memulai belajar di Jepang mulai tahun 1990 ya. Kebetulan mendapatkan beasiswa dari Bapak Habibie pada saat itu untuk memulai saya belajar di Kanazawa University untuk S1, kemudian S2 dan kemudian saya lanjutkan lagi di Chiba University dan karir saya kemudian start sebagai peneliti itu pada tahun 2002, yaitu sebagai lecturer 3 tahun, kemudian sebagai associate professor 8 tahun, kemudian pada saat umur 42 tahun saya menjadi full professor hingga saat ini. Ya. Jadi totalnya sekarang jalan 33 tahun. Itu kalau di Jepang 42 tahun full professor itu termasuk langka atau sebenarnya banyak juga? Ya, kalau di Jepang biasanya untuk full professor itu umur 50-an lah ya. Jadi saya lebih awal lah ya. Jadi ngirit 8 tahunan lah. Jadi kalau kita bicara 33 tahun itu pulang-pulang ke Indonesia gitu nggak sih, Prof? Ya, kebetulan saya sebagai pengajar juga ya, itu di 17 universitas di Indonesia. Belum termasuk saya juga mengajar kadang di Akademi Angkatan Udara, di Akmil ya, kemudian di sekolah-sekolah tinggi ya. Jadi totalnya mungkin ada 50 institusi pendidikan di Indonesia ya yang saya ajar. Jadi hampir setiap 2 minggu sekali saya ke Indonesia. Bolak-balik Indonesia Jepang setiap 2 minggu. Tiap 2 minggu. Ya. Hontoni gitu. Ya, Hontoni. Itu nggak kelihatan sama sekali, Prof, kalau tinggal di Jepang 33 tahun ya. Karena sangat menjaga jadi cara Prof bicara aja masih sangat Jawani gitu loh, Prof. Ya, betul ya. Karena sebenarnya dalam keseharian ya, ini di rumah kami itu kami punya kebiasaan ya untuk menjaga budaya Indonesia agar tetap cinta dengan Indonesia. Itu kalau di teritori di rumah kami itu kami menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya. Tapi kalau di luar itu kami menyesuaikanlah menggunakan bahasa Jepang khususnya dalam keseharian atau bahasa Inggris kami biasanya. Ya. Wow. Jadi tetap bahasa Indonesia tetap nggak lupa. Masih ada J. Bahasa Jawa juga masih tetap dipakai ya, khususnya untuk komunikasi dengan orang tua kami juga masih menggunakan bahasa Kromo Inggil lah. Ya, hampir tiap hari. Iya, salut banget. Prof, cerita sedikit soal teknologi atau penemuan terakhir yang ditemukan oleh Prof ya, inovasi terbaru yaitu soal radar. Ini adalah hasil dari penelitian berapa tahun, Prof? Ya, kalau radar itu benar-benar saya meneliti radar itu sejak tahun 1994 ya. Jadi pada saat saya S1, jadi riset tugas akhir saya itu adalah membuat radar bawah tanah ya. Jadi saya buat radar yang bisa sampai untuk pengamatan di bawah tanah itu penetrasinya pada saat itu adalah 2 km. Dan sampai hari ini pun radar bawah tanah itu biasanya rata-rata 2 meter kan ya. Nah, punya saya ini 2 km. Tembus ke bawah. Tembus ke bawah. Tujuannya itu buat apa, Prof? Ini awalnya karena saya ingin membuat radar yang bisa untuk mapping sumber daya alam Indonesia, khususnya untuk mencari minyak ya pada saat itu ya. Itu dan ya saya katakan berhasil lah ya. Dan itu pada saat ini juga saya menjadi beberapa konsultan untuk perusahaan Jepang untuk pengembangan radar-radar bawah tanah ya, yang untuk yang deep ya, deep monitoring ya itu. Nah, kemudian berkembang lagi terus pada tahun ini khususnya untuk dokter ya, itu saya mulai riset untuk synthetic aperture radar. Jadi untuk
mapping atau monitoring, kalau bahasa Indonesia adalah penginderaan jauh ya, itu radar yang 3 dimensi. Nah, radar 3 dimensi ini saya kembangkan pertama untuk drone, kemudian nanti untuk airborne, untuk pesawat ya, kemudian untuk satelit ya. Jadi ada setidaknya 3 wahana, walaupun saat ini kami kembangkan juga untuk high altitude platform system. Itu drone tapi bisa terbang pada ketinggian 25 km, dan itu sekali terbang itu adalah 6 bulan ya. Jadi untuk monitoring Indonesia secara real time itu baik untuk pertahanan kita, juga kita bisa manfaatkan untuk monitoring kebencanaan, untuk juga pertanian, bahkan untuk pertanian ya, kita untuk monitoring pertumbuhan padi agar kita bisa tahu jumlah panen kita itu volumenya nanti berapa ya, itu kita bisa prediksikan. Sehingga akhirnya nanti bisa kita turunkan juga untuk bagaimana ketahanan pangan kita sama untuk kestabilan harga produksi pangan kita. Saya juga mengembangkan untuk monitoring pemetaan bulan ya, kemudian untuk pemetaan Mars ya, sebelum kita untuk pindah ke bulan atau ke Mars ya, itu kebetulan kami juga punya proyek untuk bagaimana membuat sistem agar mendukung manusia untuk hidup di bulan dulu. Karena untuk kita nanti mempunyai misi ke planet-planet lain, kita akan jadikan bulan itu sebagai terminal kita ya. Karena dengan memanfaatkan bulan itu gravitasinya kan 1/6 dari bumi kan ya. Artinya waktu kita meluncurkan roket dari bulan itu akan lebih murah cost-nya dibandingkan dari bumi. Jadi nanti setidaknya mari kita pergi ke bulan dulu ya. Kita jadikan bulan ini terminal kita. Nah, untuk bisa di sana berarti kan kita perlu sistem telekomunikasi dan lainnya kan ya. Nah, itu makanya kita harus mulai sekarang lah kita buatkan radar-radar untuk bisa mapping lah. Salut. Gitu, ya. Nah, ini cerita sedikit Prof, apa yang kita lihat di sini? Oke. Ini saya buatkan summary ya. Ini adalah airborne SAR atau airborne synthetic aperture radar. Synthetic aperture radar itu adalah radar penginderaan jauh yang bisa tembus awan sama bisa kita operasikan pada malam hari. Kita di Indonesia khususnya, kalau kita hanya menggunakan optik ya, kamera biasa, itu Indonesia ini dalam waktu 1 tahun itu hanya ada 3 bulan hari yang tanpa awan, artinya cerah ya. Sehingga kita harus menunggu itu ya. Jadi kalau kita mapping ya, kita ingin membuat peta ini, misalnya pemerintah kita itu ingin membuat peta 1:5.000 ya. Itu kalau kita ingin dalam waktu 1 tahun nggak mungkin, karena waktunya hanya 3 bulan saja gitu kan. Nah, sensor apa yang selain kamera itu adalah satu-satunya di dunia saat ini ya, kita nggak tahu lah untuk depannya. Itu adalah synthetic aperture radar yang saya buat ini. Nah, ini contohnya adalah yang lain ini misalnya ada buatan JAXA. JAXA itu adalah NASA-nya Jepang ya. Kemudian NASA sendiri. Kemudian ada juga Belanda, kemudian Perancis ya yang Onera itu ya. Kemudian ada juga yang EUSAR, ini adalah Australia ya. Nah, ini semua radar-radar selama ini yang synthetic aperture ini adalah linear polarization ya. Jadi menggunakan gelombang microwave yang polarisasinya itu hanya vertikal dan horizontal saja ya. Yang saya ciptakan adalah circularly polarized synthetic aperture radar. Itu adalah CPSAR. Itu adalah paten saya dan only one di dunia ya. Dengan sirkular itu artinya informasinya kan informasi yang dengan sudut tidak hanya vertikal dan horizontal saja, tapi sudut-sudut lainnya ada setidaknya 360 sudut itu, informasinya bisa kita dapatkan. Artinya lebih detail dan informasinya lebih lengkap dibandingkan radar-radar yang dimiliki oleh institusi ruang angkasa dunia ya. Ini adalah ciptaan orang Indonesia, ciptaan saya ya, dari kepala saya ya. Dan ini sudah kita pasang di pesawat CN235 ini Skadron 5 TNI AU dan juga Boeing 737-200 ya. Itu di Makassar ya. Nah, ini makanya saya selalu sampaikan ke mahasiswa kita gitu bahwa saya pribadi tidak suka untuk istilah ketinggalan teknologi gitu kan ya. Teknologi harus kita buat dan kita harus terdepan. Kita harus frontier ya. Jadi orang Indonesia pun harus bisa kontribusi untuk dunia, dan ini adalah salah satunya adalah radar ini. Menarik tadi Prof cerita soal bagaimana memetakan
kondisi agraria kita ya. Siap, ya. Konteksnya berarti apa? Dengan adanya radar tersebut kita bisa melihat pertumbuhan Ya. atau proses pertanian kita. Siap, ya. Jadi radar yang saya ciptakan ini itu dari gelombang yang kita tembakkan kemudian yang terpantulkan itu akan kita dapatkan informasi ya. Ini kalau dari istilah keilmuan kami itu adalah intensitas, kemudian fase dan polarisasi. Ya, ini kalau kita bisa lihat di sini dari gambar ini, contohnya ini salah satunya adalah kita manfaatkan radar kita untuk monitoring padi ya. Ini kami buat misalnya padi ini di dalam ruang anechoic chamber kita ya untuk percobaan kami itu kami tanam kemudian ini pada tahun 2016 misalnya ini Juni ya, itu Juni terus selama 3 bulan sampai hingga September itu dari tanam, tumbuh, kemudian panen ya. Nah, itu kita amati scatteringnya ini yang di graf ini ya. Itu ternyata ada perubahan ya sesuai dengan perubahan dari fisik padi tersebut ya. Nah, dari situ kita akan tahu bahwa oh ternyata ada trennya seperti ini ya. Nah, ini dari riset kami. Nah, setelah itu kami bisa manfaatkan radar kami yang bisa dipasang di drone atau di pesawat dan satelit kami itu nanti untuk monitoring, misalnya kita ingin monitoring padi yang ada saat ini kami amati di Demak misalnya. Nah, di Demak itu jadi oh kalau trennya demikian, ini kira-kira saat ini sudah growing ini, tumbuh. Ya, nah ini nanti panennya kira-kira kapan? Itu kita bisa prediksikan. Jadi kita bisa ngitung berapa jumlah padi kita, ya, tepat, cabai ya. kita. Ya, betul. Ya. Jadi kita bisa prediksikan nanti volume panennya berapa. Ya, bahkan juga rasa padinya. Padinya itu enak atau enggak? Itu kita bisa klasifikasikan. Ya, jadi nanti kita bisa prediksi. Oh, padinya petani A ini enak ini. Harganya bisa kita plus tambahkan. Radar ini ditembakkan oleh pesawat kah atau memang kemudian terbang dengan drone gitu? Ya, Prof? Jadi kami kembangkan di sini radar kami yang dipasang di drone ya GX1, GX2 ya. Itu drone kami yang wingspan-nya ada 6 meter, itu bisa membawa radar kami beratnya 35 kg ya. Itu monitoring misalnya untuk luasannya adalah kira-kira 100 km persegi gitu kan ya. Kemudian nanti ada juga yang untuk airborne ya, itu yang saya beri nama mata Garuda ya. Itu mungkin kita ada kali ya gambarnya di sini nanti. Bisa nanti kita tunjukkan juga mengenai airborne SAR ya, mata Garuda. Dan samping itu juga untuk satelit, microsatelit ya, itu beratnya adalah 150 kg. Dan satelit radar, synthetic aperture radar di dunia ini biasanya beratnya adalah 1 ton, lebih dari 1 ton. Kemudian teknologi yang saya kembangkan ini adalah bisa dilihat yang sebelah kanan bawah ya, itu beratnya 150 kg. Sehingga kita bisa buat satelit yang lebih kompak dan kita untuk monitoring suatu tempat itu biasanya kalau satelit yang saat ini yang dioperasikan oleh JAXA Jepang ya, kemudian oleh Eropa, itu biasanya untuk monitoring satu tempat itu membutuhkan waktu intervalnya itu adalah 12 hari. Jadi kita harus nunggu kira-kira 2 minggu ya untuk monitoring suatu tempat. Nah, padahal kadang-kadang kita perlu kan setiap hari atau bahkan setiap 10 menit. Itu misalnya daerah yang terjadi bencana kan, bencana berikutnya misalnya gempa susulan atau apa, itu kan bahaya ya. Biasanya banyak korban itu adalah akibat gempa susulan, dikiranya sudah aman, kemudian mereka mencari keluarganya, pada saat itu terjadi gempa susulan dan kolaps ya. Itu biasanya banyak yang meninggal di gempa-gempa susulan. Nah, untuk menghindari ini makanya kita perlu cukup banyak satelit. Setidaknya kalau menurut hitungan saya kita perlu 32 satelit ya untuk dapat tiap 10 menit sekali ya. Ini teknologi ini sudah dijalankan kah, Prof? Ya, ini teknologi memang sudah proven, sudah dijalankan. Nah, Prof, saya tuh agak penasaran gini, Prof. Prof Yos dibiayai oleh negara sekolah di Jepang. Lalu penelitian semua tentu saja disupport oleh kampus, oleh universitas. Pemerintah Jepang. Selama lebih dari 30 tahun. Tapi sekarang teknologi ini bisa kita pakai juga di Indonesia, di berbagai negara. Bagaimana proses berpikir yang seperti itu ya, Prof? Biasanya kan teknologi di-keep untuk sendiri ya? Ya, jadi gini, kalau teknologi yang saya buat ini juga kebetulan ya, ini kan sebenarnya teknologi yang secara spek
itu adalah melebihi spek militernya yang di Jepang sendiri. Bahkan di dunia mungkin ya itu. Nah, itu juga ada security clearance ya di mana untuk membawa radar ya yang ada di Jepang keluar Jepang pun itu prosesnya cukup lama ya. Ini pengalaman kami untuk yang dipasang di CN235 ini butuh waktu 2 tahun ya. Dan itu biasanya untuk apply demikian itu mungkin sekali, 2 kali, bahkan 5 kali gitu biasanya ditolak gitu kan ya. Itu biasanya orang akan putus asa udah nggak jadi kan ya. Tapi case-nya saya ini saya buat dan saya pasang di pesawat khususnya TNI AU ini kan sebenarnya adalah janji saya kepada ayah saya untuk membuatkan radar untuk ayah saya karena ayah saya dulu adalah anggota Kopasgat ya, Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU dan juga pelatih Kopasgat ya. Itu karena janji untuk orang tua saya dan saya ingin realisasikan cepat sebelum orang tua saya tiada gitu kan ya. Itu makanya 2 tahun pun tidak masalah ya. Akhirnya berhasil dan itu saya kira radar pertama Jepang yang bisa keluar dari Jepang ya. Dan mungkin yang terakhir mungkin ya. Nah, Bapak masih ada waktu radar maaf, itu? kebetulan meninggal ayah kami dan itu pada saat saya sudah berhasil dan menunjukkan ke ayah saya. Mungkin ayah saya juga karena sudah tenang ya, udah semua janji saya udah terrealisasi sehingga kemudian meninggal. Ya, gitu. Itu makanya saya sebagai dosen Universitas 11 Maret ya, UNS ya. Itu karena saya ingin membangun radar untuk Indonesia dan saya harapkan radar yang dibangun di Indonesia ini juga yang number one di dunia gitu kan ya. Ya, kalau kita bisa bangun di Jepang untuk dunia gitu kan ya, kenapa kita nggak bisa ya kalau kita bangun juga di Indonesia gitu kan ya. Nah, ini makanya saya mendidik cukup banyak siswa-siswa saya yang dari Indonesia, asal Indonesia, saya didik hingga dapat doktor di Chiba University, tempat saya juga bekerja. Kebetulan saya juga kepala departemen, kepala divisi yang membawai 3 jurusan, itu kan ya. Itu saya gunakan kesempatan ini untuk mendidik ahli-ahli radar Indonesia, ya. Dan ini saya harapkan yang lebih bagus lah dibandingkan dengan radar yang ada di luar negeri. Ya. Jadi Gitu, kita ya. bukan hanya bicara soal memiliki teknologinya, tapi kemudian bagaimana anak bangsa juga berkontribusi terhadap inisiatif itu ya. Ya betul, dan kontribusi saya yang saya harapkan adalah kontribusi ke dunia. Gitu. Jadi Indonesia akan dikenal oleh dunia itu kalau kita bisa kontribusi dan bermanfaat untuk dunia. Itukah juga artinya saya dengar Prof juga membuat yayasan Pandito Panji Foundation ya? Ya, tepat. Bisa cerita? Siap, ya. Sebenarnya ini motivasi kami, passion kami untuk di bidang pendidikan, penelitian, seni ya dan budaya Indonesia. Ya, ini kami beri nama. Ada seninya juga, Prof? Ya, karena seni ini sebenarnya karena istri kan pematung ya. Kebetulan dulu dosen di ITB ya, Institut Teknologi Bandung di FSRD ya. Jadi bagaimana kita mengangkat seni kita ya. Kalau kita lihat ya mungkin passion keluarga kami adalah sebagai pendidik ya gitu. Kemudian ada juga untuk penelitian sehingga kami buat center penginderaan jauh remote sensing itu karena passion saya di situ gitu kan ya. Akhirnya setelah kami pikir-pikir kemudian sebagai gongnya adalah kelahiran anak kami Yohanes Pandito Panji Herdento. Kemudian kami buat foundation tersebut tahun 1999 lahir kan, jadi tahun 2000-an akhirnya kami buat dalam bentuk foundation dan itu walaupun kecil-kecilan dari kami sisihkan dari gaji kami gitu kan ya untuk memberikan beasiswa ke anak Indonesia dari SD hingga S2 ya itu dan beberapa sudah menjadi peneliti sekarang itu ya. Nah, dan itu terus berkembang terus ya itu sesuai dengan kemampuan kami lah ya itu setidaknya kalau kami bisa bantu segitu ya kita efisienkan ya. Bukan cuma visioner tapi juga punya kepedulian. Aduh, Prof nih luar biasa sekali. Ini energi dari mana sih, Prof? Kalau nggak, saya selalu bicara dengan teman-teman yang tinggal di luar negeri ya. Dan saya selalu ngelihat justru banyak sekali teman-teman di luar negeri yang cinta Indonesia, cinta mati bahkan ya. Bagaimana sih menumbuhkan itu di katakanlah seperti Panji ya? Iya. Bagaimana Prof mendidik Panji? Karena Panji tentu lahir di Jepang kan? Lahir di Jepang ya. Kebetulan kami panggilnya adalah Mas Dito ya. Mas Dito.
terus kami singkat lagi menjadi Madito. Madito. Ya, Madito lahir di Jepang, dibesarkan di Jepang juga. Nah, kami juga tidak ingin anak saya itu kehilangan rootnya atau akarnya itu adalah Indonesia. Ya, sehingga kami sempat sekolahkan juga hingga kelas 3 SD itu kami kirim ke Indonesia sampai 3. Kemudian kelas 3 di tengah-tengah kembali lagi ke Jepang. Kemudian SMA kelas 2, kelas 3 kami minta juga sekolah di Indonesia agar budaya Indonesia, cara pikir orang Indonesia, kebiasaan Indonesia, walaupun ada baik dan buruknya ya, silahkan diserap ya, agar nanti rootnya kita tidak hilang. Root kita adalah Indonesia, tapi kita harus kuat ya. Jadi root kita tetap kuat, kita menunjukkan di luar itu yang indah ya. Indah ini artinya adalah hasil dari pikiran kita, hasil dari riset kita, hasil dari kontribusi kita kepada masyarakat kita gitu. Nah, Prof, apa pendapat Prof ya terkait ilmuwan-ilmuwan kita, peneliti-peneliti kita yang kemudian pindah ke luar negeri misalnya untuk belajar, tapi di satu sisi juga kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh Prof sendiri ya, dan kembali ke Indonesia dengan begitu banyak temuan dan karya ya. Apa tantangannya buat pemerintah Indonesia misalnya? Apakah itu sebenarnya hal yang bagus? Karena seringkali kita juga mendengar banyak peneliti yang keluar karena isu dana penelitian yang minim dan mungkin itu akan terjadikah ke depan hal-hal yang sama? Ya. Kalau kondisi saat ini, kalau kita lihat, kita bandingkan, maaf saya sendiri pernah pulang ke Indonesia tahun 97 hingga 99 ya. Khususnya pada saat itu krisis ekonomi ya. Itu kami dana riset kami memang tidak ada saat itu. Sebelumnya juga nggak ada. Ya, itu kami susah waktu itu. Tapi kalau kita lihat sekarang ya ada perbaikan-perbaikan. Ya semakin bagus ya. Walaupun masih ada keterbatasan-keterbatasan termasuk kesulitan dalam administrasi. Riset itu adalah dasarnya yang saya sampaikan, kita harus only one. Kita harus menjadi frontier, kita harus menjadi leader. Ya, jadi dana yang kita dapatkan dari pemerintah itu kan asalnya dari pajak kan ya. Bagaimana kita mengembalikan pajak itu kepada masyarakat kita dalam bentuk hasil riset yang bermanfaat pertama untuk rakyat kita. Betul. Kemudian untuk pemerintah kita, kemudian untuk region kita di Asia Tenggara kita harus nomor 1 di Asia Tenggara. Kemudian di Asia kita harus nomor 1 juga. Dan syukur-syukur kita bisa number 1 di dunia. Ya, itu adalah motivasi yang selalu saya sampaikan kepada para peneliti-peneliti muda kita. Prof, pernah dapat godaan jadi WNA gitu misalnya? Siap, ya. Kalau tawaran menjadi WNA itu hampir setiap saat ya itu ada ya. Tapi hingga saat ini saya tetap sebagai warga Indonesia. Biasanya jawabnya apa, Prof? Kalau saya jawab ya saya pikir-pikir. Kalau saya sendiri juga belajar dari anak saya, oh berarti potensi itu tidak di Jepang, tapi potensi masa depan kita waktu kita hidup ini adalah Indonesia. Ya, jadi kita pertahankan warga negara Indonesia. Baik, Prof, terima kasih sudah hadir. Ini tentu sangat inspiratif, memberi semangat bagi para ilmuwan, bagi para penonton, dan tentu saja kita berharap kepedulian dan rasa cinta kita terus bertumbuh, khususnya di program Podcast Nusantara ya, Prof. Siap, ya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan program Podcast Nusantara, dan Anda bisa mengikuti channel ini lagi di program YouTube kami di Podcast Nusantara. Hidupkan cinta Indonesia.